Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Mugi Zena bertemu kembali dengan para pemirsa yang ada di rumah dan juga bunda-bunda Saleha Indonesia. Masya Allah sudah hadir di sini juga, semangat ya. Di tengah Ramadan terus mencari ridhonya Allah dengan hadir ke jelang iftar. Masa lalu adalah guru, marilah kita pegang erat-erat masa hari ini. Yuk sama-sama kita membuka lembaran baru agar hidup kita lebih baik lagi. Pas banget tema kita kali ini pemirsa, membuka lembaran baru usai lebaran. Ya, Ramadan pasti berlalu. Masalahnya apakah kita akan bisa ketemu lagi di Ramadan yang berikutnya? Semoga kita selalu bisa berjumpa kembali. Pemirsa, hari ini saya tidak sendiri, tapi sudah ditemani oleh dua narasumber, bunda-bunda yang cantik soleha. Masya Allah, calon penghuni surga. Itu harapan selalu ya. Kita berkenalan dengan narasumber kita yang pertama, Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asroria. Assalamualaikum Bunda Nuzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mugi yang makin Semangat. cantik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya pemirsa, beliau pengasuh Ponpes Tahfiz Nuzulul Quran Banyumas Jawa Tengah ya, dan terus aktif untuk menebar tausiah di mana-mana ya Bunda ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan beliau juga Ketua Muslimah Salihah Indonesia cabang Banyumas ya. Dan narasumber kita yang kedua, siapakah beliau? Tentunya pemirsa di rumah juga pasti masih ingat ya, artis cantik yang multi talenta, penyanyi ya, dan juga pemain sinetron. Dan beliau juga sebagai seorang ibu rumah tangga tetap sibuk, tapi walau sibuk, Masya Allah, beliau masih menjadi seorang founder Muslimah Salihah Indonesia dan juga bisnis di busana muslimah Ristiland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Risti Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mugi. Nggak kerasa ya Bun, waktu sudah berlalu, tetap Benar. semangat Ramadan kali ini ketemu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa kita juga ditemani bersama jamaah dari Muslimah Salihah Indonesia. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap puasanya semangat ya. Nanti pulang-pulang udah nyiapin kolak semua, kita berbuka ya dengan keluarga tentunya ya. Baik, berbicara membuka lembaran baru usai lebaran, bukan baju barunya saja Bun ya. Waduh, ini kadang-kadang asik mau beli baju baru gitu ya. Tidak hanya dilihat dari itu saja. Tapi kita ingin memaknai ya Bun Risti, memaknai Idul Fitri yang sebentar lagi ya akan kita sama-sama rasakan. Gimana Bun Risti memaknai Idul Fitri tahun ini Bun? Masya Allah pasti tahun ini mungkin hampir sama seperti tahun yang lalu ya. Kita masih di kondisi pandemi, masih belum tahu bagaimana peraturannya untuk mudik nih, apa kita bisa mudik, apa enggak. Tapi yang pasti sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kita petik ya di setiap Ramadan, setiap tahunnya, terutama di Ramadan spesial karena pandemi seperti ini. Yang pasti nggak sabar untuk kumpul sama banyak saudara, ingin sekali berjumpa sama mereka karena tahun lalu kan tidak bisa bertemu. Tahun lalu hanya keluarga inti kayaknya ya yang deket-deket aja, nggak bisa ketemu semua. Padahal setelah sudah dewasa biasanya ngumpul keluarga besar itu di Lebaran gitu ya. Tapi kan tidak cuman hanya sebatas puasa dan Lebaran, tetap semangatnya, bahagianya, ibadahnya, taatnya harus tetap dilanjutkan kan Ibu ya? Ke bulan-bulan berikutnya meskipun sudah tidak Lebaran lagi, sudah Ramadan lagi. Pastinya kan kalau anak kecil tuh udah, wah ampau saya mana nih? Nah bener tuh, makanya pengen nanya tuh sama Bunda Nuzul, sebenarnya boleh gak sih kita kalau ngajarin anak tuh kayak gitu maksudnya kayak ini kalau satu hari puasa dan sholatnya bener nanti ada hitungannya, itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Gimana gitu Bun ya? menanggapi hal itu Bunda Nuzul? Oke, jadi tadi kita lagi membicarakan Lebaran itu kan kayaknya pernak-perniknya tuh luar biasa banget ya. Iya betul. Tanggal 1 sampai tanggal 10 kuat, imannya masih kuat di rumah. Tanggal 11 sampai 20 udah mulai nih, aduh apa ini ya buat Lebaran ini apa? Bajunya Kuehnya apa, udah apa, mulai gitu. dipikirin. Lalu tanggal 21 sampai 30 bukan ngejar Lailatul Qadar tapi ngejar diskonan Bun. Ke Tanah Abang, tawafnya udah di Tanah Abang tuh. Milih baju gitu ya gitu. Jadi Masya Allah banget, apalagi sekarang ada midnight sale. Ya bener nggak tuh, apa tuh bahasanya, bahasa Inggrisnya raiso aku, nggak bisa. Jadi orang ini malah lupa kayak semakan sama hakikatnya Lebaran ini apa.
makna lebaran sesungguhnya kan, lebaran itu laisa liman labisal jadid. Lebaran itu bukan untuk orang yang bajunya baru, bukan. Akan tetapi liman takwahu yazid, bagi orang yang takwanya bertambah. Ketika sebulan ini ditempa terus menerus, maka diinginkan dari itu kita belajar banyak dari Ramadan. Kita memahami perut kosong seperti apa, memahami perasaan orang-orang sekitar kita yang lapar seperti apa. Maka diharapkan dari keluar dari Ramadan ini kita benar-benar kembali membuka lembaran baru yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, ketika kita ngajari anak kecil dengan seperti itu boleh apa enggak? Tentunya tidak ada yang diharamkan seperti itu nggih. Karena kan kita juga kepinginnya ngajari apa aja wes, yang penting anak ini bisa mau puasa, mau sholat raweh, mau ikut melakukan ibadah-ibadah lain. Tapi memang betul alangkah baiknya dari kecil kita tanamkan kepada anak kita, nak, amal itu tidak karena uang, nak. Amal itu tidak karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nak, nanti Kak Ibu saking syukurnya punya anak ganteng, baik, soleh seperti kamu, nanti setelah Ramadan mak kasih hadiah ya. Itu enggak apa-apa sebetulnya. Tidak ada haram, enggak boleh, haram, enggak boleh kayak gitu. Enggak lah, kita enggak terlalu saklek seperti itu Bunda. Tidak ada larangannya juga, asalkan kita tahu, kita kasih. Jangan sampai anak kita jadi keterusan Bun. Nanti mau ngapa-ngapain disuruh ke pasar enggak mau, uangnya dulu gitu kan jadi keterusan nih yang kayak gini. Tidak ada keikhlasan ditanamkan dalam hatinya, apalagi sekarang Bun, kalau orang ya tolong ya gratis, ngapain gratis, toilet aja bayar, kan jadi kayak gitu ya. Jadi orang kesini tuh nilai keikhlasannya nggak ada, nilai tolong menolongnya udah jarang. Kalau suruh ngapa-ngapain nanyanya ada uangnya nggak tuh ya. Syuting di TVRI gitu, ada teman, ayo ikut yuk syuting di TVRI, ada uangnya enggak tuh, kayak gitu. Malah enggak niatnya, ayo niat ibadah, taklim ilmu, bukan. Nilai-nilainya sudah berkurang. Maka dari itu dari kecil tanamkan kepada anak-anak kita, ayolah kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, tanamkan nilai sabar, nilai ikhlas. Ini nak, hadiah ini bukan dari mama untuk kamu puasa, bukan. Ini adalah kamu karena mama seneng kamu punya anak seperti Nana. Nanti ibadah pahala sih yang sesungguhnya Allah kasihkan di akhirat nak, seperti itu. Amin ya Allah. Ya, berbicara mengenai untuk berpindah ke membuka lembaran baru ya, itu Betul. kan nggak mudah ya Bun. Oh nggak, ya, benar-benar nggak jadi butuh mudah. proses yang Ya betul. berliku, bahkan dengan air mata ya. Nah ini Bunda Risti, bagaimana Bun cara Bunda membuka lembaran baru, otomatis kan ingin yang lebih baik lagi. Nah untuk mempersiapkan ke arah sana Bunda Risti itu seperti apa Bun? Kalau untuk mengubah ke lembaran baru dan lain-lain, biasanya dengan cara mengkoreksi diri sendiri sih lebih tepatnya. Karena buat saya, kita nggak akan pernah bisa berubah kalau nggak mau ngakuin dulu kita ini punya kurangnya apa, punya salahnya apa. Sementara buat manusia lebih gampang koreksi orangnya Bun. Sedetik aja bisa langsung ketemu kurangnya orang lain Ya, apa. betul, Tapi kadang-kadang deny, tidak mau menemukan kesalahan atau mengakui kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki gitu ya. Jadi buat saya yang pertama adalah akui dulu kekurangan dan kesalahan kita untuk bisa diperbaiki. Mohon ampun sama Allah, maka setelah itu baru kita buat plan-plan yang lebih baik. Oh saya mau lebih istiqomah beribadahnya. Misalnya biasanya kerja nih kalau udah kayak gini, sholatnya jadi belakangan. Saya mau coba ikhtiarkan supaya kerja itu adalah sampingan, yang utama tuh ibadah gitu. Jadi ibaratnya kalau udah azan sholat dulu ya baru kerja, misalnya seperti itu. Tapi itu memang butuh proses. Dan saya meyakini memang berproses. Nggak ada orang yang bisa langsung perfect, langsung pintar. Karena memang kita melihat orang-orang hebat sekalipun, ada proses mereka berdarah-darahnya, jatuh bangun naik tangganya itu tidak terlihat. Hanya saja apa yang dilihat dari luar adalah setelah mereka sudah sukses. Begitu juga dengan orang misalnya Bunda Nuzul sudah jadi hafizah, sudah bisa mengerti dalil-dalil. Prosesnya Bun banget, kan nggak mungkin langsung pedih itu pedih, pintar Masya ya Bun, Allah. ya kan pasti harus ada proses yang memang berdarah-darah, fokus, ada yang pasti harus dikorbankan untuk bisa sampai di satu titik. Dan itu dia pasti ada hal-hal yang harus kita ikhlaskan, kita korbankan, kita kesampingkan untuk jadi lebih baik seperti itu. Masya Allah ya, yang pasti Bun, karunia Allah itu emang indah. Karena namanya semangat itu tidak semua orang ya beri ya. Jadi bersyukurlah bunda-bunda apabila kita dipertemukan dalam taklim ini ya. Kita bersyukur karunia karena semangat pertemuan ini pun membuat kita terus bersemangat Ya, mencari betul. ridhonya Allah, membuka lembaran baru yang indah ya. Baik bunda-bunda muslimah salihah Indonesia dan juga pemirsa di rumah, tetap di channel kita di TVRI Jakarta. Jangan kemana-mana, jelang iftar akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Membuka lembaran baru usai lebaran. Ya, lebaran sebentar lagi, Ramadan pasti berlalu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini supaya iman kita tidak goyah, tidak jadi yoyo tapi lebih baik Bunda Nuzul ya. Berbicara mengenai move on, Bun. Ya, betul. Aduh gimana ya, Bun? Susah banget gitu Iya. nginget-nginget terus Iya, gitu kesalahan loh. orang gitu ya, yang Iya, namanya gitu ya, aduh. betul, Tadi betul. kalau Bunda Rizky bilang, aduh bagus banget tuh mengoreksi diri, nggak hanya sekedar ngejudge orang, nyalain orang gitu ya. Tapi kadang-kadang masih ada nih godaan setan itu, Bun. Wah, niupin di sini. Gimana sih, Bun? Biar kita move on dari semua itu. Baik. Ih, curhat nih. Ini dari curhatan mak-mak yang merasa terzolimi ya, udah minta maaf, nggak Iya, dikasih maaf betul, gitu ya, apalagi betul. yang pertemanan terus berantem gitu kan. Iya, Itu gimana sih? Nggak apa-apa. Selama kita sudah meminta maaf kepada teman kita, itu Iya. sebetulnya sudah gugur kewajiban kita. Bukan berarti memang di sini ada sebuah rahasia agar kita mampu menjaga lisan kita tidak harus mengemis-ngemis setelah kita setelah kita melakukan kesalahan, Bun. Iya. Kadang orang itu tidak sadar ya melakukan kesalahan, ngomongin orang, nanti udah ketahuan dilabrak baru ngemis-ngemis minta maaf. Orangnya nggak mau maafin, nggak mau. Itu kan gimana tuh? Berarti lisan kita yang harus dijaga, Bun. Karena memang berat. Ketika sudah hijrah, memperbaiki diri itu berat sekali. Karena apa? Dulu Nabi Adam ketika digoda oleh iblis itu mau dikeluarkan dari surga. Maka iblis bilangnya apa? Ya Allah, fabima ahwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, ya Allah nggak apa-apa saya dikeluarin dari surga. Tapi ingat ya Allah, gara-gara Adam saya dikeluarkan dari surga, saya akan balas, saya akan goda anak-anak Adam, saya akan bentengi, akan saya cegat anak-anak Adam masuk ke jalanmu. Jadi dari situ Bunda, maka kenapa gitu tuh kalau mau melakukan kebaikan susah gitu ya, mau move on aja susah, dendamnya ditumpuk di hati ini, udah kayak iblis persis kan, itu kan karena dendam. Wah nggak mau, dia udah pernah nyakitin aku, rasanya masih sakit gitu. Tapi kalau kebaikan orang kita lupain begitu saja, Bun. Jadi dari situ kita pahami, kita punya panutan, namanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau dicaci maki, dilemparin kotoran, dikata-katain, tapi begitu ridhonya memaafkan orang yang menyakitinya. Kenapa kita malah meniru iblis? Ya, meniru iblis yang tidak mau memaafkan kepada suami kita, kalau pernah selingkuh diungkit-ungkit mulu ya Bun ya. Termasuk ketika kita menikah, itu kan kita namanya mencari amal ibadah terlama itu menikah. Maka setan pun juga nggak mau kalau kita lulus uji coba, ujiannya secara mulus itu enggak. Setan pun akan tetap menggoda terus menerus. Jadi tadi itu kita harus menguatkan diri tentunya Bunda. Banyak-banyak istighfar Ya, yang betul. pasti ya. Baik Bunda Nuzul, Bunda Risti ini sahabat kita juga dari Bunda-Bunda Muslimah Salihah, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Amalia dari dari Muslimah Soleha Indonesia. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bunda Nuzul dan juga Bunda Risti. Ya, boleh. Apa yang harus kita lakukan? Pasti setiap orang ingin kehidupannya lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Ya, betul. Dari misalnya Lebaran kemarin harus lebih baik dari Lebaran sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan dari segi agama, hablum minallah, dari segi sosial, hablum minanas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus nih Bun. Ayo Bunda Risti mau jawab, Bunda Nuzul? Bunda Nuzul? Oh silakan Bunda Risti. Yang banyak pengalamannya nih ya. Baik, Ya silakan Bun. Itu sama seperti salah satu visi atau misi dari MSI ya, kita selalu ingin punya sahabat untuk bisa saling support, hablum minallah hablum minanas, karena memang ternyata tidak hanya terfokus kepada Allah atau kepada manusia, tapi harus balance ya. Hidup tuh harus balance semuanya, jadi kayak kita juga misalnya punya karir tetap harus balance ngurusin keluarga pun tetap perempuan punya hak untuk boleh berkarir atas izin dan ridhonya suami gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk seperti itu, caranya mencari tempat belajar yang tepat kalau menurutku. Cari tempat yang belajar yang tepat, dengan lingkungan yang tepat supaya kita tersupport. Karena memang saya percaya sekali
siapa orang-orang di sekitarmu menentukan agamamu. Jadi untuk bisa kita balance seperti itu, kita harus disupport terutama dari keluarga, dari pasangan, dan juga dari teman-teman di sekitar kita. Untuk makna dari tadi judulnya itu apa, Bun? Kita Membuka lembaran baru ya, membuka Iya. lembaran baru tidak hanya sampai di lebaran, buat saya dimulai dengan mengingat di saat lebaran gak terfokus pakai baju baru, kumpul ataupun membagi-bagikan parcel, makan enak, gak cuman itu, tapi coba diingat siapa yang mengganjal ya, kayaknya pengen saya minta maaf duluan biarpun saya tahu konflik ini bukan saya yang salah. Dari mulai lebaran coba lawan ego kita untuk mengakui dulu salah, meskipun maksudnya bukan mengaku salah ya, minta maaf meskipun belum tentu kita yang salah kalau ada konflik. Karena saya melakukan itu setiap tahun dan ternyata jadinya plong gitu. Setelah selesai itu, karena kadang-kadang waktu itu bisa memperbaiki ya, Bun. Kita nggak betul, bisa betul. dalam keadaan konflik terus minta detik itu juga, kalau saya minta maaf maafin saya dong, kan nggak bisa kayak gitu. Karena kita pun kalau dibalik belum tentu bisa orang minta maaf kita kecewa langsung. Nah, ya itu dia Nggak masalahnya. segampang Ya. itu, tapi waktu. Dan insya Allah dengan sama-sama bulan yang suci, kita mendekatkan diri sama Allah, Allah bukakan pintu hati. Makanya kalau saya tuh setiap lebaran akan video callin tuh sahabat-sahabat saya, atau ada yang kayak, aduh nih kayak kemarin sempat miskom nih, saya video callin. Biasanya sih nangis-nangisan tuh berdua, tapi plong ya. Jadi kayak, sayang mohon maaf lahir batin, maafkan begini. Pasti yang di sana juga begitu. Sisanya saya jadi lega, ngelaluin hari-hari berikutnya jadi kayak, sudah tenang gitu. Dan karena buat saya, hal yang sudah pasti adalah memaafkan belum tentu melupakan ya, Bun. Ya, sesuatu yang sudah jadi luka itu tidak bisa sembuh. Tapi setidaknya kalau sama-sama punya sikap legowo, insya Allah bisa jadi lebih enak ngejalanin hidupnya gitu. Karena paling gak enak lah ya kalau punya konflik atau punya musuh atau segala macam, jangan sampai gitu ya. Naudzubillah. Betul. Masya Allah. Jadi intinya kita semua yang ingin membuka lembaran baru tadi, mulai dari niat kita ya, dan juga kepada siapapun. Nah, mulai tadi kita mulai mengikhlaskan ya Bunda ya, mengikhlaskan dan tetap berpikir positif serta mendoakan ya sahabat-sahabat kita lain ya. Betul, pasti. Mendoakan mereka juga supaya sama-sama kita menuju kebaikan. Bun, kita break dulu ya, dan Bunda-bunda muslimah salehah tetap semangat kita ya, dan juga pemirsa di rumah semangat terus di Ramadan ini, jangan kemana-mana, jelang iftar kembali lagi setelah yang satu ini. Membuka lembaran baru usai lebaran. Nah, bunda-bunda muslimah salehah Indonesia, tadi masih ada yang mau bertanya satu lagi nih ya. Kita beri kesempatan ya Bun, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustazah Nuzul. Ya, baik. Ya. Selama Ramadan itu kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, Ya. ibadah kita terutama. Nah, kadang kita suka lupa untuk keluarga, terutama anak-anak gitu, supaya anak-anak tetap istiqomah setelah Ramadan, itu tetap seperti Ramadan kemarin. Itu tipsnya bagaimana Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Nuzul. Baik. Silakan. Jawabannya itu simpel sebetulnya. Ajari dengan perbuatan, ya. Anak-anak sekarang ini sangat pinter, cerdas banget. Dengan mengamati saja dia sudah mempunyai kesimpulan sendiri Bun. Tanpa Bunda jelasin, Nak, sholat itu wajib. Tanpa dijelasin, kalau anak ini ngelihat, oh mama saya tuh nggak mau ketinggalan sholat. Mama saya tuh kalau udah hayya 'alas sholat, langsung ambil wudhu ke masjid. Anaknya tahu Bun, tanpa disuruh dia akan tahu, oh ternyata sholat ini baiknya di awal waktu, sholatnya di masjid. Dia akan menjadi pengikut. Karena anak itu kalmir'ah, anak seperti kaca. Kalau Anda ngaca, di depan kaca keluarnya bentuknya itu anakmu seperti itu. Makanya jangan ngarep kalau kita kurang solihah, anaknya menjadi anak baik itu jangan ngarep. Kita udah tahu pepatahnya, buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Makanya kalau kita mau ngomong apa-apa Bun, perhatikan dulu, kira-kira kita udah bener gak sih Bun? Udah bener belum sih? Jangan sampai nanti keluar dari mulut kita, apaan mama juga nggak ngelakuin, kan kitanya malu, ya nggak sih? Kita sering banget loh
memerintahkan apa kepada anak kita tanpa kita bercermin kita seperti apa. Makanya ada sebuah cerita ini menarik diceritakan bahwa ada sebuah syekh namanya Syekh Khalil Bangkalan. Kalau ziarah Wali Songo biasanya mampir ke sana di Madura. Beliau ini sangat mandi bun. Doanya, perkataannya banyak didatengin orang-orang pada minta wirid doa gitu. Nah, itu ada bapak nanya, Pak Yai mohon maaf, anak saya ini udah lemu banget. Lemu itu apa? Gendut ya? Udah gendut, udah obesitas. Disuruh jangan makan gula, nggak bisa bun. Makan mulu gula, sampai udah gendut. Bapaknya khawatir, jadi dimintakan kepada Mbah Khalil. Tolong dong Mbah, kasih tahu anak saya biar nggak makan gula lagi. Itu Mbah Khalil nggak langsung ya udah tak bilangin anakmu, enggak. Kata Mbah Khalil pulang dulu. Nanti 3 hari kesini lagi ya, kata Mbah Khalil seperti itu. Maka benar, anaknya sama bapaknya pulang. Setelah 3 hari datang lagi, Mbah Khalil langsung ngomong, nak jangan makan gula ya nak, gula itu bahaya, nanti kamu bisa gemuk, obesitas, penyakitan, kamu sakit. Itu dikasih tahu kayak gitu. Dibawa pulang beneran bun, berhenti, nggak mau minum. Ditawarin sama bapaknya, nak kamu nggak makan gula? Enggak, nggak mau, takut aku. Kok bisa ini anak kok mau nurut? Akhirnya bapaknya penasaran datang ke itunya Mbah Khalil. Mbah Khalil, anakmu kok iso ini, kok bisa nggak mau makan gula lagi? Apa rahasianya? Kata Mbah Khalil, kamu tahu nggak? Sebelum saya kasih tahu anakmu, saya juga nggak makan gula selama 3 hari. Artinya apa bun? Kalau kita mau lidah kita itu tajam, lidah kita ini didengar sama orang, lakukan terlebih dahulu. Jangan sampai kita diomongin orang itu jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni, iso ngomong nggak bisa melakukan. Itu luar biasa sakitnya di hati kita nanti kalau kita mendengar seperti itu. Bunda. Sakitnya tuh di sini loh bun. Sampai Jadi kaki, jangan Bun. sampai NATO gitu ya bun ya, not Iya. action taking only gitu Iya, ya, please gitu. Iya benar-benar sekali. Dan yang pasti nih untuk Bun Risti juga nih Bun Risti ya, untuk membuka lembaran baru kan otomatis banyak dong yang harus kita persiapkan dalam segala hal ya, yang pasti. Nah apalagi nanti nih Bun, habis Lebaran nih, ya kan, habis Lebaran, kemudian Ramadan berlalu. Lalu bagaimana sih tips kita nih supaya tidak hanya di Ramadan saja kita bisa istiqomah nih, gimana nih Bunda? Ya, untuk bisa tetap istiqomah, yang pasti tetap pastikan kita ada di situasi dan suasana yang kondusif, yang islami. Iya. Kalau memang tetap kita mau ada di lingkungan itu, main sama sahabat-sahabat yang kalian tahu sholatnya pinter, ngajinya rajin, betul. suka ikut majelis taklim ya, supaya kita tetap dengan lingkungan yang seperti itu. Masya Allah. Ya untuk Bun Nuzul lagi nih Bun. Bun, kan kalau kita setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, itu Betul. nanti kan ada yang namanya puasa Syawal loh Bun Nah, ya. iya, Itu kan bisa menghapus Ya. dosa. Nah bagaimana ini Bunda? Oke, jadi ini diambil dari sebuah hadis. Mm-mm. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sitan, kemudian disusuli 6 hari. Maka baginya berhak mendapatkan ampunan selama 1 tahun penuh. Seperti Masya puasa selama 1 tahun penuh. Jadi gimana hitungannya Bun? Karena ini masih banyak yang pada bingung ya. Gimana sih hitungannya? Ternyata gini, 30 hari ini dikali 10 berapa Bun? 300. 300. Lalu yang bulan Syawalnya 6 hari. 6 kali 10 berapa Bun? 60. Jadi kalau ada yang mau puasa Ramadan 30 hari lalu diikutin dengan bulan Syawal 6 hari, maka baginya seperti puasa 1 tahun penuh. Hitungannya seperti itu karena likulli hasanah bi asyri amsaliyah. Setiap kali kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menuju 10. Jadi 1 banding 10. 30 hari dikali 10 jadi 300, lalu yang 6 hari dikali 10 jadinya 600. Jadi kayak setahun penuh Bunda. Masya Masya Allah. Luar biasa ya, Luar kita harus biasa puasa, sekali. jangan lupa nanti pokoknya setelah Ramadan, Idul Fitri langsung sambung di bulan kedua kalau bisa, di tanggal kedua kalau bisa. Jadi nyambung. Kalau itu boleh digabungkan nggak Bun dengan puasa membayar hutang? Nah, dengan ini puasa? Nah, dia. itu betul tuh. Ini, bayar hutang dulu atau Nah, Karena kan Syawal itu kan dulu? kemarin sempat ngobrol sama Bunda Nuzul, harus disegerakan Iya membayar betul hutangnya, ya. gitu. Jadi memang ini viral banget ya permasalahan ini karena orang kepengin banget bulan puasa Ramadan, tapi memang ada yang berpendapat gini pun. Setiap bulan puasa qada Ramadan bisa digabungkan dengan puasa sunnah manapun ya. Jadi
pikiran kita pasti siapa enak nih kalau puasa Syawal digabung sama qada Ramadan dapat tuh. Nggak bisa Bun, mohon maaf. Nggak bisa Nggak loh bisa. bunda-bunda ternyata Jadi ya. karena gini Jadi hitungannya. gimana tuh jawabnya Bun? Jadi kalau mau puasa dahulukan terlebih dahulu puasa Ramadannya. Qada Ramadan dulu baru nanti puasa Syawal. Syawal. Karena apa? Hitungannya tadi. Kalau kita dikurangin lagi qada puasanya dibarengin sama puasa Syawal jadi tidak 360 hari dong Bun. Ya enggak? Iya, karena kan bayar hutang kita diambil 7 hari nih puasa Ramadannya enggak puasa. Terus nanti ditambahin Syawal, berarti kan baru hitungannya 31 ya. Belum 360 seperti itu Bunda. Jadi banyak sekali yang berpendapat menanyakan boleh apa enggak boleh, mohon maaf kecuali nanti qada Ramadan kalau bareng sama puasa Asyura boleh, sama puasa Tasu'a boleh, Senin Kamis boleh. Tapi kalau khusus puasa Syawal karena hitungannya ini adalah 360 hari, karena kita kan ngejar itunya ya Bun ya. Makanya jangan, lebih baik puasa Ramadan dulu baru. Iya. Masya Allah. Masya Allah, lengkap sudah ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan kita masih terus mencari jawaban-jawaban sambil melakukan ya Bun Ya, ya. betul. Itu yang paling penting ya. Makasih banyak loh Bunda Nuzul, Alhamdulillah. Bunda Risti. Sama-sama, Masya Bunda Allah, Mai. kita ngobrolnya ini nggak kerasa loh Bun. Iya benar. Ini waktu nanti maghrib bentar Iya, lagi. bentar lagi. Kita buka bareng-bareng ya Bun ya. Insya Allah. Masya Siap, siap, Allah. siap, siap. Ya, Ditraktir makasih ya, Bun, banyak ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, terima kasih juga ya Bunda-Bunda Muslimah Salihah Indonesia ya. Mudah-mudahan kehadirannya mengikuti acara ini pun menjadi ladang ibadah kita Amin, di ya bulan Rabbal Ramadan Alamin. yang Limpah penuh manfaat, berkah amin. ini ya. Ya, baik pemirsa, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini yang segera berlalu, nanti juga Lebaran iya, tetap kita istiqomah. Ya, bila perlu lebih baik lagi. Kita catat yuk impian-impian kita, apa yang harus kita gapai, dan kita sama-sama semangat membuka lembaran baru. Akhirul kalam, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri, mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.